Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Sanya, Bang Desman di ibadah sekolah minggu. Kami berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, agar dapat bersukacita memuji Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah, kakak mau mengingatkan kembali nih buat adik-adik di rumah. Adik-adik yang pertama harus mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Yang kedua, harus duduk dengan rapi. Dan yang ketiga, adik-adik tidak boleh berjalan atau berbicara saat ibadah sedang berlangsung. Iya, benar sekali Kak. Nah, selanjutnya kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Tapi kita saat teduh dulu ya. Kita ambil sikap berdoanya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat memuji Tuhan, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Sambil digerakkan tangan dan tubuhnya, kita angkat pujian Yesus ku panggil. Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Satu kali lagi ya adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, memanggil Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita adik-adik, supaya kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan agar kita bersukacita dan bergembira memuji nama Tuhan, baik di sekolah ataupun di rumah kita adik-adik. Seperti lagu ini adik-adik yang berjudul Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita sambil berdiri dan ikuti gerakan kakak dan abangnya ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy
luar biasa ya semangat adik-adik di rumah. Sudah semangat bernyanyi dan memuji Tuhan dong pastinya. Nah, kita mau memasuki ibadah nih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya ambil sikap berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan untuk menyaksikan ibadah sekolah minggu kami Bapa. Berkatilah ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, hingga kami bisa terus fokus untuk beribadah kali ini Bapa. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, yang baik kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tahu nggak? Ada satu sahabat kita yang selalu menemani kita loh. Dimanapun kita berada, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia siapa ya adik-adik? Ya benar, dia adalah Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Kita nyanyikan dengan sukacita ya adik-adik. Namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Y-E-S-U-S, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan titah ke-8 ya, beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga
sesama manusia untuk kepentingan kita. Seperti lagu kita sebelumnya, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang memimpin kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sungguh baik ya Tuhan Yesus itu, adik-adik. Nah, sama seperti lagu kita berikut ini, yaitu Tuhan Yesus baik. Mari kita tunjukkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita nyanyikan dengan sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita minggu ini adik-adik. Nah, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Yesaya 32 ayat 1 sampai 5. Abang ulangi adik-adik, epistel kita tertulis pada kitab Yesaya 32 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Amin. Adik-adik semua tahu nggak donat? Donat itu bentuknya bulat dan di dalamnya kosong. Sama seperti kehidupan kita adik-adik, kalau kita hidup tanpa Tuhan Yesus, hati kita akan terasa kosong. Nah, maka dari itu, ayo kita nyanyikan lagu dari Hidup Tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat.
Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Beginilah bunyinya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari kita saksikan video berikut ini. 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan amin. Shalom. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Shalom. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan Sebab Tuhan adalah dan di roh, mana ada roh Allah, dan di di situ mana ada kemerdekaan. ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu ada kemerdekaan. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Adik-adik, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati kami semua. Hanya inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Kakak ulangi satu kali lagi ya. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3 ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Adik-adik, mari kita saksikan ilustrasi berikut. Tuhan Maha Adil. Suatu hari di siang yang sangat terik, tampak seorang petani duduk di bawah pohon beringin yang rindang dan berbuah lebat, sambil mengamati kebun semangkanya yang hampir dipanen. Sambil melamun, ia berpikir, betapa bodohnya dan tidak adilnya Tuhan itu. Mengapa ia meletakkan buah yang besar seperti semangka pada batang yang kecil dan lemah? Sehingga merambat di tanah dan menggantungkan buah beringin yang kecil pada pohon yang besar. Ah, seandainya aku menjadi Tuhan, aku akan membuat lebih baik daripada semua itu. Meskipun matahari bersinar terik, angin berhembus sepoi-sepoi sehingga petani itu mengantuk. Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh sebutir buah beringin yang jatuh di kepalanya. Ia langsung berteriak, "Tuhan adil, Dia Maha Adil. Ia bijaksana, haleluya." Ia pulang ke rumah sambil berkata dalam hatinya, "Coba bayangkan jika yang jatuh menimpa kepalaku tadi buah semangka. Jadi apa kepalaku ini?" Akhirnya, petani itu menyesal karena sudah menyalahkan Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti ilustrasi tadi, bahwa kita boleh bersukacita mendengar kabar baik hari ini. Bahwa apa yang tidak mungkin menurut manusia akan terjadi menurut Tuhan apabila Tuhan sudah berfirman dan berkehendak. Dalam nats tadi, bahwa ada dua hal yang dapat kita ketahui adik-adik. Yang pertama, Tuhan menciptakan semua ciptaannya sudah sangat adil menurut kebutuhannya masing-masing. Manusia diciptakan pada hari ke-6, lengkap dengan sumber makanan dan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian, kita diciptakan sudah lengkap dengan anggota badan untuk beraktivitas, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Sudah sangat adil bukan adik-adik? Nah, yang kedua,
kita harus menjadi pribadi yang membawa damai di lingkungan kita adik-adik. Yang kehadiran kita mengundang kesenangan dan kebahagiaan orang-orang, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di gereja. Adapun sikap yang menjadi pembawa damai, yaitu mau membantu sesama teman, tidak jahat kepada teman, dan tidak saling mengejek ke temannya sendiri. Kemudian kuasa Tuhan lebih besar melebihi pikiran manusia loh adik-adik. Nah, coba kita ingat-ingat lagi. Apa-apa saja yang tidak mungkin bagi manusia namun mungkin bagi Tuhan? Kakak mau mengingatkan kembali, yaitu yang pertama, kisah hidup Yusuf yang dijual oleh para saudaranya hingga ia kemudian menjadi Perdana Menteri di Mesir. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya yang tidak hangus terbakar api. Yang ketiga, Sarah yang sudah lanjut usia melahirkan Ishak. Yang keempat, Maria seorang perawan yang melahirkan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan senantiasa bersukacita. Kita harus melihat segala yang kita dapatkan dalam hidup ini sebagai pemberian dari Tuhan. Bukannya kita mengeluh saat hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita memiliki Tuhan yang sangat adil dan luar biasa. Nah, sampai di sini dulu ya firman Tuhan minggu ini. Semoga adik-adik selalu mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, tadi kami telah mendengarkan dan menyaksikan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, terutama adik-adik sekolah minggu kami yang di rumah, agar menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dimanapun berada. Kiranya kami semua dapat menjadi anak-anak yang adil kepada siapapun juga. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat selama ibadah ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus bersikap adil kepada siapapun, seperti teladan dari Tuhan Yesus yang bersikap adil kepada setiap makhluk ciptaannya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Yesus Sahabatku sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti.
adik-adik, kita bersyukur hari ini karena boleh bersukacita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman hari ini boleh semakin memberkati kita semua ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Mari kita berdoa dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena telah memberikan kesempatan bagi kami Bapa telah mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa bersikap adil Bapa kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami ataupun kepada siapapun itu Bapa. Turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan agar memberikan sinyal kepada kami untuk selalu melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal yang jahat. Kami adalah orang berdosa, ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.